Hifdzun Nafas, konsep Islam dalam menjaga jiwa. Media asal Amerika Serikat, The New York Times, pada Sabtu 17 Juli 2021 menyatakan bahwa Indonesia menjadi epicentrum baru COVID-19 di dunia. Selama 2 hari berturut-turut, jumlah kasus COVID-19 harian di Indonesia melampaui India dan Brazil dengan lebih dari 50.000 kasus dalam sehari. Di Indonesia, kasus dan kematian akibat COVID-19 meroket tajam dalam sebulan terakhir karena varian Delta yang sangat menular. Dalam satu hari akibat COVID-19 di Indonesia, pada Minggu 18 Juli 2021 tercatat sebagai yang paling tinggi di dunia. Menurut data yang dikutip dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, pasien yang meninggal dunia Minggu 18 Juli 2021 bertambah 1.093 orang. Dengan demikian, total kasus kematian COVID-19 tembus 73.582 orang. Tentu hal ini menjadi keprihatinan kita semua. Angka-angka tersebut adalah angka nyawa manusia yang tentu saja sangat berharga. Satu demi satu berguguran wafat dan menimbulkan problem-problem besar lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin jujur mengakui bahwa dirinya tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Islam sebuah aturan yang diturunkan Allah Ta'ala untuk mengatur seluruh kehidupan dengan berbagai perangkat aturan yang mulia, tentu mencakup pandangan keselamatan nyawa manusia. Dalam pembahasan maqasid syariah, tujuan atau hikmah penerapan syariah, Islam menghadirkan penjagaan jiwa, hifdzun nafas, dan juga penjagaan lainnya, penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta. Konsep hifdzun nafas ini terlihat dari banyaknya nas Al-Quran dan juga hadis yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga jiwa. Salah satunya di dalam sebuah ayat yang berbunyi, "Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." Surat Al-Baqarah 179. Kisos sendiri adalah hukuman sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan terhadap fisik manusia, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap orang lain. Kisos membuat manusia berpikir berkali-kali ketika hendak mencelakai orang lain karena akan diberikan balasan yang serupa. Karena itu disebut pada ayat di atas, dalam kisos ada jaminan kehidupan. Hifdzun nafas tidak saja pada persoalan preventif hukum sanksi atau pencegahan kejahatan, tetapi juga solusi bagaimana negara ketika terbelit wabah penyakit. Dalam praktiknya pernah dilakukan Umar bin Al-Khattab yang menahan pasukannya masuk ke negeri Syam karena ta'un amawas. Ketika menjadi khalifah, Umar juga mengarahkan segala sumber daya negara untuk menghentikan bencana paceklik yang mematikan. Mengapa? Karena hifdzun nafas, Islam menjaga keselamatan jiwa manusia. Karena itu hifdzun nafas menjadi sebuah nafas dalam menjalankan negara di mana keselamatan jiwa manusia adalah hal yang utama. Negara akan mengatur bagaimana pandemi bisa dikendalikan dan segera diakhiri. Negara juga tidak akan pernah meremehkan angka-angka kematian yang melonjak semakin tinggi. Demikianlah Islam memandang bagaimana jiwa manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surat Al-Maidah ayat 32.